Selamat siang. Perkenalkan nama saya Elvina Octaviana Wono dari kelas A1 dengan NIM 2190302143. Di sini saya akan menjelaskan analisa kelayakan usaha yang saya miliki, yaitu kafe dan restoran. Berikut adalah tabel analisa kelayakan usaha yang saya miliki. Analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa dibagi menjadi 3 penilaian, yaitu potensi rendah, potensi sedang, dan potensi tinggi. Tingkat yang pertama, tingkat yang diinginkan pasar terhadap produk dan jasa memiliki nilai 4. Yang pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan yang mendapat potensi tinggi dengan nilai 1. Menyelesaikan masalahnya mendapat kekuatan poin 0. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, yaitu mendapat potensi sedang. Ketepatan waktu masuk ke pasar mendapat poin 0. Luas gagasan menambah nilai-nilai bagi pembeli atau pengguna akhir mendapat nilai 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia mendapat nilai 1. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka mendapat poin sedang. Yang kedua, permintaan produk jasa yang disurvei langsung atau online yang mendapat nilai 2. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan mendapat nilai 1. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan yang mendapat nilai 0. Di mana mereka dapat menemukan produk layanan ini untuk dijual mendapat nilai 1. Dan semua ini dijumlah dan dibagi dapat menjadi 3. Yang kedua, ada kelayakan target industri yang juga dibagi nilai menjadi 3, yaitu potensi rendah, sedang, dan tinggi. Yang pertama, ada daya tarik industri yang mendapat nilai 2. Jumlah kompetitor yang dibagi daya tarik industri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada jumlah kompetitor yang mendapat potensi sedang. Yang kedua ada tahap siklus hidup industri yang mendapat poin tinggi yaitu 1. Yang ketiga ada tingkat pertumbuhan industri di bidang ini mendapat potensi sedang yaitu bernilai 0. Yang keempat ada pentingnya produk dan layanan industri kepada pelanggan yang mendapat nilai 1 yaitu yang sangat tinggi. Yang kelima adalah margin operasi industri yang mendapat nilai potensi sedang yaitu 0. Yang kedua, daya tarik target pasar dan konsumen yang dibagi menjadi 3 juga nilainya, yaitu potensi sedang, rendah, dan tinggi. Yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha yang baru diusulkan, yaitu mungkin dapat diidentifikasi yang mendapat nilai 0, kemampuan menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya yang mendapat nilai 0, daya beli pelanggan yang mendapat nilai tinggi, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru yaitu mendapat potensi sedang, potensi pertumbuhan target pasar yaitu mendapat poin 0. Yang ketiga, analisis kelayakan organisasi yang nilainya dibagi menjadi 3, yaitu potensi rendah, sedang, dan tinggi. Yang pertama ada kecakapan always management, yaitu pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri yang mendapat nilai sedang, yaitu 0. Pendiri atau keterampilan sendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan mendapat nilai 0, yaitu sedang. Yang ketiga, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendiri di industri relevan, yaitu mendapat nilai poin 1. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi, aspirasi pendiri berdiri, yaitu kuat, yaitu dapat nilai 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha yang baru, yaitu 1. Dijumlahkan dan dibagi menjadi 2 dan dibagi mendapatkan hasil 2. Yang kedua,
kecukupan sumber daya yang nilainya dibagi menjadi 3 juga, yaitu potensi rendah, sedang, dan tinggi. Karyawan dengan kompetensi spesifikasi, yaitu mendapat potensi yang tinggi, yaitu 1. Yang kedua, adanya perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada pemula, mendapat nilai 0 yang itu potensi sedang. Yang keempat, adanya kelayakan finansial yang nilainya dibagi menjadi 3, potensi rendah, sedang, dan tinggi. Yang pertama, adanya total modal yang dibutuhkan. Yang pertama, modal ekuitas yang mendapat nilai sedang, modal uang atau debt capital yang mendapat nilai potensi rendah. Yang ketiga, adanya modal khusus yang mendapat nilai tinggi, yaitu mendapat nilai 1, dan dijumlahkan dan dibagi mendapatkan nilai 0. Kinerja keuangan bisnis sejenis, adanya karakter ekonomi industri yang mendapat nilai 1, profitabilitas dan resiko saat ini yang mendapat nilai 1. Yang ketiga, adanya nilai perusahaan yang mendapat nilai poin sedang, yaitu 0. Dijumlahkan dan mendapat nilai poin 2. Daya tarik finansial keseluruhan, hasil keuangan histori, yaitu mendapat nilai 0. Proyeksi pendapatan mendapat nilai 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan mendapat poin tinggi, yaitu 1. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan, yaitu mendapat nilai 1. Dan terakhir, adanya daya tarik relatif terhadap perusahaan yang telah Anda lihat yang mendapat nilai 1, dijumlahkan dan mendapatkan hasil 4. Yang terakhir adalahnya di potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagiannya, yaitu yang pertama, bagian pertama adalahnya kekuatan ide bisnis, yaitu 3, yang potensi sangat layak dan syarat untuk meningkatkan potensinya adalah untuk mewujudkan desain produknya. Yang bagian kedua, isu terkaitnya industri atau pasar yang mendapat nilai 1,5, yaitu mendapatkan potensi layak. Saran untuk meningkatkan potensi adalah identifikasi kemungkinan pasar. Bagian ketiga, adanya kelayakan organisasi yang mendapat nilai 2, yang itu potensi layak. Saran untuk meningkatkan potensinya adalah untuk segera diwujudkan desain organisasinya. Yang keempat, adanya isu finansial yang mendapatkan nilai 2, yaitu potensi layak, untuk segera diwujudkan desain pembiayaannya. Yang keempat adalah, yang terakhir adalah nilai keseluruhannya yang dijumlahkan semua dan dibagi menjadi 2,12 untuk segera ditindaklanjuti langkah pengembangan bisnisnya. Sekian dari tabel analisa kelayakan usaha yang saya miliki.